semuanya, terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu faktor berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama adalah karena merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan Nabi lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faktor kedua adalah karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Faktor yang terakhir adalah karena Bani Abbasiyah merupakan orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Pada zaman dinasti Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Dinasti Abbasiyah berkuasa dalam kurun waktu yang sangat panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Masehi. Pada dinasti Abbasiyah, periode kekuasaan terbagi menjadi 5 periode kekuasaan. Yang pertama ada periode pengaruh Persia pertama, yang kedua adalah masa pengaruh Turki pertama, yang ketiga adalah masa kekuasaan dinasti Buayyah atau pengaruh Persia kedua, yang keempat adalah kekuasaan dinasti Bani Saljuk, sedangkan yang terakhir adalah masa periode mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah mulai berubah pada pengaruh Turki kedua, di mana khalifah yang berstatus kepala negara keberadaannya hanya dianggap sebagai sebuah lambang atau boneka. Sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah yang pertama karena luas wilayah yang sangat besar. Dengan luas wilayah yang sangat besar ini, sulit bagi pemerintah pusatnya untuk memantau wilayah apa saja yang memiliki potensi konflik internal, khususnya konflik untuk memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah. Alasan yang kedua karena fanatisme mazhab. Fanatisme terhadap mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun mazhab Syiah pada masa itu membuat tubuh umat muslim sangat lemah karena tidak terjadinya integrasi atau persatuan antara kedua mazhab ini. Alasan yang ketiga karena serangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol merupakan bangsa yang sangat barbar pada masa itu. Wilayah apapun yang mereka lewati akan mereka hancurkan dalam hitungan beberapa hari. Begitupun dengan Khalifah Al-Mutasim tidak bisa membendung dari serangan Mongol pada masa itu. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah didorong oleh adanya gerakan penerjemahan yang dipelopori oleh Khalifah Al-Mansur yang juga membangun ibu kota Baghdad. Hunayn bin Ishaq sebagai pelopor penerjemahan secara langsung dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, disertai dengan berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuwan yang terkenal pada masa ini adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi atau Razes, Ibnu Sina atau Avicenna. Di bidang sejarah ada At-Tabari, kemudian disusul oleh Al-Mas'udi yang dijuluki Herodotus Arab. Kemudian di bidang teologi terdapat nama Abu Mansur Al-Maturidi yang melahirkan aliran Maturidiyah. Di bidang di Irak bangkitnya aliran Asy'ariyah yang dimotori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan bidang hadis lahir Kutubus Sittah, yakni Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Dawud, At-Tirmizi dan Sunan An-Nasai. Dengan kodifikasi utamanya ini As-Sahihain yakni Bukhari dan Muslim. Kemudian terdapat Al-Mazahib Al-Arba'ah, Abu Hanifah pengarang kitab Fiqh Akbar, Hanafi, kemudian ada Malik bin Anas, mazhab Maliki, Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, dan Ahmad bin Hanbal dengan karya yang terkenal adalah Al-Musnad, yakni mazhab Hambali. Selanjutnya akan dibahas oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Hikmah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, munculnya ilmuwan-ilmuwan hebat pada masa itu. Muncullah ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Farabi sebagai pelopor dari bidang matematika, sains, astronomi, dan filsafat. Begitupun dengan muncullah Ibnu Sina sebagai pelopor dari bidang kedokteran dan juga bidang filsafat pada masa itu. Yang kedua, berdirinya Baitul Hikmah. Berdirinya lembaga Baitul Hikmah oleh Harun Ar-Rasyid memungkinkan untuk terjadinya proses pendalaman ilmu, pengkajian ilmu, serta pendidikan pada masa itu. Dengan adanya Baitul Hikmah ini memunculkan ilmuwan hebat lainnya seperti Imam Hambali, Imam Ibnu Sina, dan juga Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, proses penerjemahan buku. Dari awal berdirinya dinasti Abbasiyah hingga pada masa Al-Ma'mun, proses penerjemahan buku dari Yunani ke bahasa Arab sangat gencar dilakukan. Dengan adanya penerjemahan buku ini memungkinkan untuk pengkajian lebih dalam dari ilmu-ilmu yang sudah ada. Dan ilmu itu tidak bisa kita rasakan pada masa ini seperti ilmu matematika, astronomi, fisika, dan juga filsafat serta kedokteran.